Ni hao, apa kabar? Ketemu lagi kita di alur cerita film kungfu. Kali ini kita kupas film kungfu yang berjudul Deviant yang dirilis tahun 2022. Oke, santai dan siapkan kopi, rokok, serta kacang gorengnya. Inilah alur ceritanya. Di sebuah meja judi, terlihat seorang buta sudah memenangkan banyak uang hingga membuat sang bandar marah. Kemudian bandar mengajak bertaruh sekali lagi dengan taruhan yang sangat besar. Jika si buta menang, uang banyak yang akan didapatkan. Namun jika si buta kalah, maka harus dipotong salah satu tangannya. Setelah menyetujui permainannya, ternyata si buta kalah. Saat hendak memotong tangan si buta, dari arah lantai 2, terlihat pemilik rumah judi itu melarang, karena sang bandar sudah curang. Tanpa banyak bicara, si buta pun pergi meninggalkan rumah judi itu. Di tengah perjalanan malam yang hujan deras, si buta dihentikan dan diserang pemilik rumah judi dan bawahannya. Dengan mudah si buta menghabisi semuanya. Hingga terakhir, dia menanyakan sebuah nama. Di mana Nian? Kemudian kita dibawa flashback beberapa tahun lalu, di mana itu adalah saat pertemuan pertama kali Cheng Yi si buta pemburu penjahat dan Nian gadis pembuat arak. Di suatu pagi, tampak seorang gadis bernama Nian sedang mempersiapkan semuanya di halaman rumahnya. Saat itu, Cheng Yi lewat depan rumahnya dan berhenti karena mencium bau arak wangi. Cheng Yi hendak membeli satu botol arak, tapi ditolak oleh Nian, karena arak ini untuk tamu undangan di hari pernikahannya. Namun karena kasihan, Nian menawarkan untuk datang ke pernikahannya nanti siang, supaya bisa minum arak dengan puas. Siang itu pesta pernikahan Nian dengan Wulang, pemuda kampung sebelah. Banyak tamu undangan datang. Mereka menari-nari dan minum arak dengan meriah. Tiba-tiba semua terdiam karena kedatangan seseorang yang ternyata adalah kakak Nian yang terkenal berandalan. Karena orang-orang itu pada takut, semua undangan pamit pulang, kecuali Cheng Yi. Melihat Cheng Yi masih duduk dan minum arak, kakaknya Nian lalu menggertaknya. Bukannya takut, Cheng Yi malah menarik pedang Kak Nian dan memperingatinya. Lalu Cheng Yi pun pergi sambil membawa sebotol arak besar menuju kandang kuda. Karena mabuk berat, Cheng Yi pun tertidur di kandang itu. Sampai malam, Cheng Yi tertidur di kandang kuda hingga dia merasakan bau darah dan bergegas mendatanginya. Alangkah kagetnya, Cheng Yi mendapati banyak orang mati di halaman rumah Nian. Cheng Yi kemudian mencari dan mendapati Nian tak berdaya di dalam rumah.
Lalu Nian pun menceritakan kronologis kejadiannya. Sekitar 4 jam yang lalu, datanglah seseorang dari keluarga Wuyan beserta anak buahnya yang mencari abangnya Nian. Entah apa yang terjadi sebelumnya, kemudian mereka membunuh abang Nian beserta suami Nian. Bahkan Nian pun diseret ke dalam rumah, dan akhirnya Nian pun diperkosa oleh orang itu. Keesokan harinya, Cheng Yi mendatangi rumah pengadilan untuk menyerahkan penjahat yang sudah ditangkapnya. Di tempat itu juga, Cheng Yi berhasil menangkap buronan yang lain. Dan Cheng Yi pun mendapatkan imbalannya. Cheng Yi juga melaporkan ada pembunuhan di rumah keluarga Nian. Beberapa petugas keadilan lalu memeriksa rumah Nian dan mendapati busur panah dari keluarga terpandang di kota itu, yaitu keluarga Yuan. Karena tidak mau ikut campur dengan urusan keluarga Yuan, petugas keadilan itu malah memutarbalikkan fakta dan menangkap Nian dengan tuduhan pembunuhan. Di jalan, Cheng Yi menghentikan rombongan petugas pengadilan yang membawa Nian. Lalu, Cheng Yi pun menghajar semua petugas pengadilan itu. Lalu Cheng Yi dan Nian sama-sama pergi menuju kota Luoyang untuk mencari keadilan. Setelah menempuh perjalanan jauh, tibalah mereka di kota Luoyang. Mereka berdua pun makan mie ayam bersama. Sebelum akhirnya, keduanya pun berpisah. Di tempat lain terlihat wanita cantik, seorang seniman kecapi hebat, sebut saja Nona Qin. Wanita ini ternyata adalah orang yang sangat dekat dengan Cheng Yi. Dialah orang yang selalu memberikan pekerjaan menangkap penjahat pada Cheng Yi, dan uang hasilnya rencananya untuk biaya berobat sakit matanya Cheng Yi. Di saat keduanya asik berbincang-bincang, datang seseorang yang melaporkan bahwa ada seorang wanita yang tiba-tiba berbuat onar di acara lamaran Putri Jenderal Guo dan Yuan Ying. Di sini Cheng Yi langsung bisa menebak wanita itu adalah Nian. Selanjutnya diperlihatkan saat Cheng Yi menghajar dan menanyakan keberadaan Nian pada pemilik rumah judi di awal film tadi. Cheng Yi pun mendatangi tempat itu, namun harus berhadapan dengan pendekar bongkok dan harus membunuhnya.
Cheng Yi menemukan Nian dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kemudian membawa Nian ke rumah Nona Qin untuk diobati. Cheng Yi kemudian menyuruh Nona Qin dan Nian untuk pergi dari kota Luoyang, dan Cheng Yi akan membereskan semua masalah ini. He Qiufeng, pemilik rumah judi yang ditangkap dan disiksa Cheng Yi, mengungkapkan sebuah fakta dan alasannya kenapa keluarga Nian dibunuh. Dan dia juga yang mengatakan bertanggung jawab atas semua kejadian ini adalah Yu Wenying, anggota keluarga dan mafia di kota Luoyang. Sementara di rumah Yu Wenying, anak buahnya melaporkan di mana tempat Qiufeng ditahan. Setelah sampai di tempat itu, Qiufeng pun mati tergorok tali di lehernya saat Yu Wenying membuka pintu rumah itu. Di pinggiran kota, Nona Qin dan Nian pun berpisah, dan Nona Qin berencana masuk ke kota lagi. Namun di tengah perjalanan, Nona Qin tertangkap oleh anak buah Yu Wenying yang disebar untuk mencari mereka semua. Memasuki sebuah rumah sendirian, Cheng Yi harus menghadapi beberapa orang dulu karena ingin bertemu Jenderal Guo. Di tempat lain, Nona Qin disiksa dengan anak panah oleh Yu Wenying. Bukannya takut, Nona Qin malah menceritakan siapa sebenarnya si buta. Dia adalah Cheng Yi, mantan jenderal perang yang akan datang untuk membunuh Yu Wenying. Cheng Yi pun bisa bertemu Jenderal Guo dan menjelaskan siapa sebenarnya Yu Wenying, calon mantunya. Cheng Yi pun bersumpah akan membunuhnya. Di malam itu juga, Jenderal Guo menyuruh utusan untuk membatalkan pertunangan ke keluarga Yu Wenying. Karena marah dan emosi, terjadilah insiden yang menyebabkan kakaknya Yu Wenying mati terbunuh oleh pedangnya sendiri. Di bawah hujan salju, penduduk kota melihat mayat Nona Qin di atas perahu kecil dengan 13 anak panah di tubuhnya.
Cheng Yi pun tidak bisa tinggal diam atas kematian Nona Qin. Sendirian Cheng Yi mendatangi kediaman Yuan Ying dan pertarungan epik pun tak terhindarkan. Setelah membantai semua anak buah Yuan Ying di luar, Cheng Yi masih harus menghadapi pendekar wanita dan juga Yuan Ying yang menggunakan busur panah untuk menyerangnya. Dan pada akhirnya Cheng Yi pun berhasil membunuh Yuan Ying. Tamat.